Sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, suatu perusahaan dihadapkan pada berbagai macam masalah kompleks. Hal ini terkait dengan adanya berbagai macam transaksi bisnis yang terus berkembang sejalan dengan kegiatan perekonomian, terlepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha dan juga transaksi yang beraneka ragam tersebut, maka secara otomatis kegiatan operasional juga semakin beragam pula. Dengan demikian, diperlukan adanya pengolahan kegiatan usaha sehingga kegiatan operasional dapat terkontrol dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai macam transaksi tersebut. Sistem akuntansi terdiri dari berbagai macam prosedur-prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan, maka sistem akuntansi semakin penting untuk diterapkan. Hal ini yang dimaksudkan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Informasi yang disampaikan tersebut adalah bersifat moneter yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi tersebut bermanfaat untuk penilaian kinerja suatu perusahaan. Di antaranya untuk mengetahui beberapa perolehan laba suatu perusahaan yang bermanfaat untuk menjaga kontinuitas suatu perusahaan. Informasi keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi tersebut digunakan oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Karena ada beragam pemakai yang berkepentingan tersebut, maka diperlukan adanya standar dalam penyusunan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memahami laporan keuangan. Standar tersebut dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu, harus membenahan sistem dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapannya. Sistem akuntansi tersebut ada yang secara manual dan ada yang juga sudah komputerisasi. Hal yang membedakan adalah dalam proses akuntansinya, karena dengan komputerisasinya semua proses sudah dilakukan oleh komputer. Tetapi dengan manual semua masih dikerjakan oleh manusia. Tetapi terlepas dari semua sistem manual, dimulai dari dasar dengan cara pelatihan bagi sumber daya manusia atau SDM. Penerapan sistem akuntansi tersebut tidak terkecuali dilakukan oleh semua skop usaha baik pengusaha kecil, menengah maupun besar, dan juga sistem juga perlu diterapkan dalam semua jenis kegiatan usaha baik perusahaan manufaktur dengan dagang maupun jasa. Karena diterapkan sistem akuntansi yang benar, maka akan memperkecil terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dan akan mendapatkan hasil informasi yang akurat. Nama saya Firanti Male dari kelas 4B Perpajakan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu sistem dan sistem akuntansi. Sistem diibaratkan sebagai jantungnya suatu perusahaan, sehingga tanpa ada sistem perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan apabila sistem tidak diterapkan, maka kegiatan operasional tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan kemungkinan terjadi banyak penyelewengan operasional perusahaan sehari-hari. Sistem akuntansi ini harus diterapkan untuk semua jenis usaha perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, dan juga menurut skala perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, tapi dalam melaksanakannya disesuaikan dengan jenis dan kondisi perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak kaku. Dalam artian penerapan sistem untuk perusahaan kecil dengan besar semestinya berbeda. Hal ini mempertimbangkan cost benefitnya, karena dalam perusahaan besar transaksinya relatif lebih kompleks, sehingga penerapan sistemnya juga harus lebih kompleks pula. Sesuai dengan siklus perusahaan, maka sistem itu terdiri dari sistem akuntansi penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, sistem pembelian, dan sistem penjualan. Sistem penerimaan kas ada dua macam, yaitu secara tunai dan kredit. Secara teori, ada 3 macam prosedur penerimaan kas, yaitu penerimaan kas dari over the counter sale, penerimaan kas dari cash on delivery sales, dan dari credit card sales.
Dari uraian tentang prosedur-prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi tersebut, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa akhir dari penyusunan sistem dan prosedur tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan. Secara umum, pengertian laporan keuangan adalah mendasarkan pada pertanyaan standar akuntansi keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografi serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Diungkapkan dalam Accounting Principles Board (APB) Opinion nomor 4 yang menyatakan tentang fungsi dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bersifat finansial mengenai aktivitas ekonomi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Baiklah, saya Sherina Mutiara Ahmad dengan NIM 19042055 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas yang dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami. Mengingat adanya pengguna yang beraneka ragam, untuk itu laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept bahwa agar laporan keuangan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, maka yang pertama dipertimbangkan adalah cost dan benefitnya. Diharapkan benefit lebih besar dibandingkan cost-nya. Agar benefit lebih besar dari cost, maka laporan keuangan mempunyai kriteria khusus, yaitu dapat dipahami sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Kriteria yang lain agar laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan adalah laporan keuangan memenuhi kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer yang dimaksud adalah relevan dan reliable. Relevan dimaksudkan laporan keuangan dapat untuk memprediksikan kejadian-kejadian ekonomi serta tepat waktu, sedangkan reliable adalah laporan keuangan menyajikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Setelah terpenuhinya kualitas utama, maka kualitas sekunder adalah laporan keuangan dapat diperbandingkan. Sehingga apabila pengguna laporan keuangan berkepentingan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode, maka tidak ditemui kesulitan karena penggunaan metode dan penerapan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, apabila laporan keuangan sudah memenuhi beberapa hal di atas, maka dikatakan laporan keuangan bebas dari salah saji material. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih.